Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Gendi, di podcast kali ini kita ketemu lagi bersama dengan salah satu perwakilan dari komunitas di Semarang juga, namanya Yatim Play. Oke, sebelumnya perkenalkan hostnya aku, Rani Septiadi. Aku dari Sosling Gendi Undip 2020-2021. Nah, ini kita udah kedatangan tamu dengan Mas Reza. Halo Mas Reza. Halo, selamat malam. Oke, Mas Reza boleh perkenalan dulu Mas? Iya. Oh ya. Jadi saya dari komunitas Yatim Play Semarang. Saya sebagai ketua di Semarang sini. Dan Yatim Play ada 3 tempat di Semarang, Jepara sama Pekalongan. Oh, Ini gimana, Mbak? berarti Yatim Play ini nggak cuma di Semarang gitu Mas? Nggak cuma di Semarang, cuman untuk pengurusan pusat sekarang kita dialihkan ke Pekalongan. Oh, Karena di sana itu membernya atau orang-orangnya paling banyak di Pekalongan ketimbang di Semarang. Walaupun awal berdirinya tuh di Semarang sih. oke, berarti awal berdirinya di Semarang, tapi sekarang pusatnya di Iya. Pekalongan. Oke, kalau Iya. ini sebenarnya kalau di Semarang ini udah berapa lama Mas? Sejak kapan? Jadi Yatim Play sendiri dulu tuh berdiri tahun 2014, tepatnya di tanggal Juli, sekitar Juli. Mei sih, Mbak. Sekitar 4 Mei 2014. 2014. Oke. 14. Iya. Kira-kira udah hampir 7 tahun tuh. Iya. Iya. Oke. Kalau ini kan Mas Reza ketuanya gitu. Nah, kalau di Yatim Play sendiri ini memang kayak komunitas atau organisasi yang lainnya gitu nggak Mas? Maksudnya kayak ada ketua, wakil, kemudian divisi-divisinya kayak gitu atau gimana? Ada sih Mbak. Kalau untuk Yatim Play sendiri dari ketua, wakil ketua, sampai pengurus organisasi, pengurus pusat, daerah juga ada semua. Nanti ketika pas bikin acara juga kita bikin organisasi yang terstruktur untuk kegiatan ketua acaranya atau untuk penanggung jawab dan lain-lainnya sih. Jadi untuk Yatim Play sendiri sih sebenarnya dia komunitas wadah bermainnya anak-anak yatim sih ya. Jadi di sini kegiatannya sih biasanya bermain dan bersenang-senang, berbagi juga yang pastinya. Berarti itu semacam ada sekolahnya atau ada pusatnya kayak rumah gitu, Yatim Play gitu, atau hanya komunitas yang nanti misal dari panti ini ke panti yang lain gitu. Jadi untuk Yatim Play sendiri setiap kegiatannya tuh kita memang tidak ada kayak semacam base camp atau gimana. Jadi ya kita bikin acara, kita pindah-pindah ke panti-panti yang lain. Misal kita mau bikin acara, kan di Yatim Play itu ada setahun tuh ada tiga acara, tiga acara inti sih ya. Jadi untuk acaranya itu namanya Jeguran, itu dia bermain-main di air sih, bermain sama anak-anak yatim, tapi temanya yang basah-basahan gitu. Kemudian yang kedua tuh ada dolanan. Dolanan itu dia lebih ke permainan tradisional. Jadi isinya bermain aja, bermain tradisional. Dan yang terakhir itu pas Ramadan. Jadi kegiatannya setiap bulan Ramadan saja. Dan di situ kegiatannya hanya untuk berbagi sama permainan-permainan yang di dalam indoor sih, yang nggak begitu bikin capek.
untuk berbagi santunan, masih ada lomba-lomba kecil-kecilan gitu. Oke, berarti ini memang tujuan dari adanya Yatim Play ini buat wadah bermain bagi anak-anak gitu Mas. Anak-anak yatim. Iya. Yatim. Oke. Iya, karena kan untuk gimana? Untuk apa ya, kita intinya tuh dari Yatim Play tuh menyenangkan hakikatnya seorang anak-anak ya. Kita mungkin pas dulu waktu kecil kan lebih senang diajak bermain ya ketimbang belajar. Sesederhana itu sih. Untuk belajar kan semua udah ada porsinya. Untuk komunitas-komunitas lain kan mungkin sudah banyak juga yang berkegiatan tentang belajar, mengajar atau menggambar atau baca tulis gitu. Nah, kita fokus untuk bermain saja sih, menyenangkan secara batinnya dia. Itu aja sih untuk kegiatan visi misi ya, lebih simpel gitu. Oke. Berarti kalau misal ini berarti kalau misalnya pendanaannya gitu, apakah ada misalnya donatur tetap dari yayasan atau gimana? Atau kita bisa ikut berpartisipasi? Iya, untuk donaturnya sendiri setiap kita bikin acara sih sebenarnya kita ada rekening donasi juga. Itu rekening donasi, terus kita juga ada kegiatan galang dana sih. Biasanya galang dananya itu kita menggunakan aktor horor. Jadi biasanya setiap hari Minggu, setiap mau kita bikin acara, 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya tuh kita galang dana dulu. Galang dana dengan cara itu di Car Free Day atau di tempat-tempat yang ramai gitu, pakai kostum horor-horor gitu, foto sepuasnya, donasi seikhlasnya, itu tagline-nya seperti itu. Oh, paham. Oke. Kalau ini penasaran Mas, kalau misal pendirinya itu siapa awalnya Mas? Atau Mas Reza sendiri gitu? Bukan saya pendirinya. Kalau pendirinya sih ada sendiri teman namanya dari Jepara, itu Mas Januar, itu memang pencetusnya Yatim Play ya, dan kemudian ada beberapa teman-teman yang akhirnya setuju mau membantu dan care juga sama kegiatan-kegiatan seperti itu. Akhirnya ya udah, awal berdirinya pun kita sederhana banget sih, bikin acara kayak berbagi gitu sama anak yatim di sebuah kampus di Semarang ya. Cuman 20 anak aja. Dan di situ kegiatannya cuman berbagi sama dongeng sama permainan-permainan kecil. Itu namanya, kegiatan itu awalnya tuh pas Ramadan. Oh, sebelum ada Yatim Play. Ini kenapa kan Yatim Play itu berarti kan khusus buat yatim Mas. Nah, itu kenapa sih awalnya bisa khusus buat yatim gitu? Kenapa? Kan sekarang ada tuh kayak beberapa komunitas-komunitas yang ya mungkin lebih nggak spesifik ya, maksudnya anak-anak gitu. Nah, kenapa kalau Yatim Play ini memilih untuk spesifik ke anak-anak yatim gitu? Ada spesifik apa penyebabnya nggak gitu? Atau pernah ada kejadian apa gitu? Oh, kalau kita sih memilihnya anak-anak yatim itu karena ya apa ya, itu dari nama kegiatannya aja, nama komunitasnya aja udah Yatim Play. Jadi kita lebih prefer atau bertujuan ke itu sih, anak-anak yatim sih, ke panti. Jadi bukan yang, tapi nggak selalu anak-anak yatimnya tuh dari panti. Jadi kita kadang ngambil dari kampung-kampung kita, orang-orang terdekat mungkin yang di daerah kita ada anak-anak yatim, kita ambil dari situ juga bisa sih. Oh, berarti bukan karena ada kejadian apa-apa. Oke, berarti anak yatim yang mengikutinya itu nggak selalu dari panti gitu, tapi iya, nggak selalu dari panti. Oke. Iya. Paham.
Nah, kalau misal pandemi kayak gini, kegiatannya apa? Dan sebelumnya ada perbedaan nggak gitu? Dari sebelum pandemi sama setelah pandemi ini? Ada nih, kalau selama pandemi ini memang kita dari komunitas yatim play memang sangat-sangat susah sekali ya bikin acara ya. Mungkin karena ya itu benar-benar kan setiap bikin acara kan kita kan orangnya banyak juga tuh, berkerumunan juga. Jadi dengan adanya COVID gini atau pandemi ini, kita benar-benar dari awal COVID sampai hari ini tuh belum bisa bikin acara. Bingung sih kita mau bikin acara apa. Kita tapi udah sharing-sharing mau bikin apa. Sempat kepikiran mau bikin sebuah berbagi saja sih, kita ke panti dengan beberapa orang. Ya intinya cuma hanya berbagi aja. Kita beri santunan, foto-foto sebentar, langsung balik gitu. Cuman nanti kita diskusikan lagi untuk realistisnya. Okay. Karena emang ini ya Mas, kegiatannya emang kayak hiburan, dolanan tuh memang ini ya, apa, pasti nggak bisa berkerumunan gitu. Nggak bisa sendiri-sendiri kan, pasti juga rame-rame, terus nggak bisa social distancing. Iya, nggak bisa social distancing, bener. Apalagi anak-anak kayaknya rada susah juga kalau misalnya disuruh pakai masker ya. Iya. Kalau misal sebelum pandemi ini udah ke berapa panti Mas? Atau tiap tahun gitu ada pasti? Iya, setiap tahun kita ganti-ganti panti Mbak. Jadi panti yang ada di Parang kita sebelum bikin sih kita survei dulu pantinya. Kita ada milihnya kan, jadi setiap panti kan kadang kan kita ngambilnya tuh anak-anak yang SD sih biasanya sih, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD aja. Jadi untuk kegiatan kita memang lebih ke anak-anak sih ya. Anak-anaknya batas usia itu SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Jadi kan setiap panti kan kadang ada, kita ngambilnya sih sekiranya yang ada SD-nya di situ berapa, kita ambil dari situ. Kadang kan panti nggak semuanya anak SD itu banyak. Misal ada 10, 5, ya kita ambil. Nggak harus gimana gitu. Jadi misal kita setiap kegiatan ini kayak jeguran misal gitu ya, itu butuh 50 anak yatim. Nah kita dalam satu panti itu kadang nggak langsung menemuin anak SD itu 50. Jadi sekiranya di situ ada berapa kita ambil, terus nanti kita nyari panti lagi, di situ anak SD-nya ada berapa, kita ambil anak SD-nya di situ. Jadi gitu, nggak semuanya jadi satu. Nanti kita kumpulkan jadi satu. Kita bermainnya bareng-bareng tetap. Kita acak. Jadi saling berteman satu sama lain lah, mengenal panti lain. Oke. Oh berarti ini ya Mas, apa namanya, kegiatannya banyak yang malah di luar pantinya gitu ya, dibawa kemana gitu, misal outdoor di mana gitu ya? Iya, kita kegiatannya memang selalu di luar panti sih. Kadang kalau di dalam panti sih kalau ada aulanya atau kadang bikin di situ juga sih, kayak semisal acara pas Ramadan kita lebih ke pantinya itu sih, enggak, karena kan mungkin lagi puasa juga teman-teman yang lain. Jadi ya kita nggak terus bawa keluar. Jadi bikinnya ya di dalam panti itu. Kita bikin acara-acara sederhana, permainan-permainan sederhana yang tidak begitu menguras tenaga, tidak begitu capek-capean. Itu kalau pas acara pas Ramadan saja sih. Itu paling acaranya kayak dongeng, kayak berbagi, santunan, itu aja sih. Buka puasa bareng kadang. Oke. Berarti memang ada kegiatan yang di luar dan ada yang di dalam panti gitu kan. Nah, ini Mas, ini dititipkan dari teman-teman nih, kalau misal biasanya itu kan komunitas-komunitas itu ada
open volunteer gitu-gitu. Nah, kalau di Yatim Play ada nggak, Mas? Ada, tetap selalu ada. Di Yatim Play pun juga gitu. Jadi setiap mau bikin acara, kita selalu menyediakan open volunteer tuh, karena kan di Semarang ini juga pas apa tuh dari pengurusnya kan nggak begitu banyak ya. Kadang ada yang ikut terus habis acara dia langsung pergi begitu saja. Jadi setiap bikin acara ya kita open volunteer tuh selalu. Jadi semuanya boleh ikut dari SMP, dari SMA mungkin ya, SMA sampai orang-orang manapun boleh ikut itu. Orang pun juga boleh kalau mau ikut. Jadi open itu nanti kita masukin dalam struktur organisasinya itu nanti yang bagian survei tempat tetap kita sediain apa tuh job desk-nya buat volunteer yang ikut sih, pendamping anak atau mungkin yang bagian belanja dekor atau yang lain sih, jadi semua terlibat. Oke, berarti ada open volunteer tiap ada mau ada kegiatan. Nah, tapi kalau misal mau ikut gabung di Yatim Play-nya gitu, juga ada lagi, Mas? Kalau gabung di Yatim Play dari volunteer itu nanti setiap kegiatannya Yatim Play silahkan mau ikut lagi. Jadi iya, jadi nggak, itu udah termasuk tergabung dalam anggota Yatim Play juga sih kalau udah ikut volunteer itu. Iya, itu udah sama sih, Mas. Oke, berarti kalau misal syarat-syaratnya selain tadi Mas ada kemauan ya, pasti ada kemauan, terus habis itu emang passion sama anak-anak kayak gitu, sama tadi minimal SMA ya. Itu apa lagi? Atau ada berkas-berkasnya biasanya kayak gitu atau enggak? Enggak sih, Mbak. Kita karena komunitas kita kan juga nggak dibayar atau nggak apa ya, kita monggo sosial, kalau ada yang mau ikut silahkan gabung aja. Jadi nggak ada persyaratan harus ngumpulin ini atau itu, persyaratan harus gimana-gimana, yang penting ya sehat walafiat dan waras. Oke, mantap. Kalau pengen tahu nih Mas, acara-acaranya tuh biasanya setiap bulan apa gitu, biar teman-teman kalau misal mau next time kalau misal mau ikut biar tetap bisa pantengin gitu di Instagramnya juga di bulan-bulannya. Kalau bulannya sih belum pasti. Biasanya sih ketika libur sekolah, Mbak. Udah pasti. Biasanya pas kenaikan sekolah itu kan mungkin anak-anak setelah menerima rapot itu kan libur. Itu setiap kegiatannya sih ngambilnya setiap anak-anak libur sekolah sih. Pas Ramadan itu sudah pasti pas bulan puasa itu, bulan Ramadan. Oke, berarti tapi infonya pasti diupdate di Instagram kan Mas? Atau ada media sosial lainnya? Selalu kita infokan di Instagram setiap kita mau bikin acara, setiap kita mau open volunteer juga kita sertakan di sana, kita beritahu untuk cara gabungnya, bisa menghubungi siapa gitu, nanti kita selalu update di Instagram itu sih, Mas. Media sosial yang lebih aktif di Instagram. Oke. Terakhir nih Mas, pesan buat teman-teman nih, terutama mahasiswa ya, karena ini kebanyakan masih yang dari mahasiswa. Pesan buat kita apa nih Mas terkait dengan mungkin organisasi atau komunitas atau tentang Yatim Play ini? Pesan-pesannya sih untuk ini mungkin ya anak-anak muda yang mungkin mempunyai jiwa sosial bisa lebih peduli, berbagi, ikut-ikut komunitas seperti apa lagi, ikut komunitas-komunitas seperti Yatim Play dan lain sebagainya sih. Jadi ya
menumbuhkan rasa berbagi pada anak muda itu sebuah keharusan ya sebuah Mas kebanggaan pasti ya. mungkin ya. Iya. Biar makin aware Iya. gitu ya ke lingkungan, Iya. sosial kita gitu. Nah, lagi pula juga Iya. karena ini ke anak-anak yatim tentunya itu suatu kegiatan yang sangat mulia juga ya Mas. Iya, mungkin bisa jadi ladang pahala buat yang ikut sih, insya Allah. Oke, amin. Ya udah, itu aja Mas tanya jawab dari kita. Mungkin kalau misal teman-teman nih ada yang masih kepo-kepo tentang Yatim Play, nanti teman-teman bisa add Instagramnya di Yatim Play tanpa Yatim Play biasa YATIMPLAY, atau di situ juga ada kontak person dari ini ya Mas ya, dari tiap daerahnya ya. Ada Semarang, Pekalongan, Iya, sama setiap Semarang daerahnya. gitu. Oke, kalau Semarang nih bisa hubungin ke Mas Reza gitu. Oke, terima kasih Mas Reza dan teman-teman dari Yatim Play gitu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari Wening. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza.